Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AM Project. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan karyawan tetap dan karyawan kontrak. Karyawan tetap, kita ini gambar kita ya sebagai karyawan misalkan. Karyawan tetap biasanya disebut dengan pekerja tetap. Bisa dilakukan dengan perjanjian yang tertulis, kemudian bisa juga dengan lisan, dengan kata-kata misalkan, tapi harus nantinya pengusaha atau pemberi kerja harus mencantumkan nama, tanggal lahir, dan alamat untuk dijadikan sebagai identitas bahwa pekerja tersebut adalah pekerja atau karyawan tetap. Kemudian bisa diadakan masa percobaan selama 3 bulan, yaitu misalkan kita dari Januari, maka bulan masa percobaan kita sampai bulan Maret, atau kita bisa dari Maret sampai bulan Mei. Masa percobaan 3 bulan. Kemudian upah yang harus diterima oleh karyawan tetap adalah minimum upah di atas provinsi atau UMP, upah minimum provinsi. Misalkan Jawa Tengah atau DKI Jakarta, Jawa Barat, dan lain-lain. Itu adalah karyawan tetap. Kemudian pekerja tetap bukan berarti dia tidak bisa di PHK. Namun apabila diberhentikan, maka akan mendapatkan uang pesangon, yaitu jika masa kerjanya 1 tahun, maka uang pesangonnya 1 bulan. Kemudian kalau 1 tahun, kemudian 2 tahun sampai 2 tahun, 2 bulan upah pesangonnya 2 bulan upah. 2 tahun sampai 3 tahun, 3 bulan upah pesangonnya. Kemudian 3 sampai 4 tahun, 4 bulan upah. Kemudian 4 sampai 5 tahun, 5 bulan upah. Kemudian 5 sampai dengan 6 tahun, maka 6 bulan upah. 6 sampai 7 tahun, 7 upah. Kemudian 7 sampai 8 tahun, 8 upah. Kemudian 8 tahun atau lebih, maka 9 upah yang dapat diterima oleh karyawan tetap tersebut jika diberhentikan oleh perusahaan. Kemudian mendapatkan komponen-komponen yang tidak diberikan oleh karyawan kontrak, yaitu salah satunya adalah pensiun. Mendapatkan uang pensiun setelah bekerja minimal 63 tahun, maksimalnya adalah 63 tahun, maka dia mendapatkan uang pensiun. Kemudian kita akan membahas tentang karyawan kontrak.
Karyawan kontrak kita ibaratkan seperti ini, banyak pekerjaan namun gajinya tidak naik-naik, sangat menyedihkan. Tapi ya inilah karyawan kontrak. Banyak di Indonesia yang karyawan kontrak dibandingkan karyawan pekerja. Karyawan kontrak ini tidak boleh ada percobaan. Jadi percobaan itu tidak dibolehkan. Dan boleh adanya karyawan kontrak maksimal adalah 3 tahun. 2 tahun bisa diperpanjang setahun. Itu adalah karyawan kontrak. Jadi masa kerjanya 3 tahun maksimalnya ada. Kemudian karyawan kontrak itu bisa dilakukan langsung perjanjiannya oleh perusahaan, kemudian bisa dilakukan oleh penyedia tenaga kerja yang nantinya karyawan tersebut disalurkan ke perusahaan prinsipal. Ini adalah outsourcing. Biasa kita outsourcing. Jadi penyedia tenaga kerja itu menyalurkan karyawannya ke perusahaan prinsipal. Seperti itu. Kemudian pemborongan dilakukan yang bersedia untuk memborongkan pekerjaan yang dialihkan oleh perusahaan lain untuk melaksanakan tugasnya. Pemborongan ini sifatnya adalah sementara. Setelah menyelesaikan sebuah pekerjaan, maka perjanjian itu telah berakhir. Terdapat 3 pihak di dalam pemborongan pekerjaan ini, yaitu perusahaan pemberi pemborong, yang menerima pemborong, dan pekerja. Kemudian ini adalah karyawan kontrak ya. Jadi pemborongan kalau sudah selesai, maka pekerjaan yang sudah selesai, maka karyawan tersebut ya sudah selesai. Kontrak perjanjian tersebut sudah selesai. Maka ini adalah karyawan kontrak. Macam-macam karyawan kontrak. Kemudian apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja, perusahaan atau misalkan karyawan kontrak itu, salah satunya sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja itu diwajibkan untuk mengganti rugi kepada pihak lain sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Jadi misalkan salah satu kita dikontrak selama 1 tahun, kita sudah bekerja selama 6 bulan, maka perusahaan yang menghentikan kita wajib memberikan ganti rugi sebesar upah pekerja sampai dengan 1 tahun tersebut. Misalkan kita di PHK September, maka Oktober, November, Desember kita mendapatkan upah tersebut. Kecuali disebabkan karena satu, pekerja tersebut meninggal dunia sebelum perjanjian kontrak itu selesai. Kemudian yang kedua, pekerjaan telah selesai dengan apa yang diperjanjikan tersebut. Kemudian adanya putusan hakim dalam hubungan industrial yang telah berkekuatan tetap. Kemudian yang keempat adalah adanya keadaan tertentu dalam perjanjian kerja, yaitu keadaan overmah dan lain sebagainya yang menyebabkan dalam perjanjian tersebut yang menyebabkan
perjanjian kerja tersebut selesai, berakhir atau selesai atau berakhir. Itu adalah perbedaan dari karyawan tetap dan karyawan kontrak. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.